What's up bro? Kembali lagi sama saya Indra di Bang Toib Auto Channel. Seiring dengan pesatnya dunia otomotif roda 4, banyak orang yang sekarang beralih dari transmisi manual ke transmisi otomatis. Nah, banyak faktor mengapa mereka beralih ke otomatis. Salah satunya macet dan juga mudahnya dalam pengoperasian kendaraan. Salah satu kendaraan otomatis yaitu ada CVT. Nah, di video ini kita akan ngebahas apa sih itu CVT, manfaatnya apa, kelebihan kekurangannya, dan juga cara merawatnya. Ikuti terus video ini sampai habis. Enjoy! Oke bro, hari ini gua dipinjemin mobil Glory e-Auto dari DPSK Haji Mena, Lampung. Nah, sekalian kita akan ngebahas tentang apa itu CVT, dan gua juga akan mengajak temen gua yang mengerti tentang CVT itu apa, kelemahan dan kelebihannya. Oke, ikuti terus. Itu teman kita yang akan kita susul. Oke, kita akan jemput dia. Halo Bang Indra. Halo bro. Kabar? Baik. Oke. Boleh masuk nih ya? Masuk mas. Oke. Nyaman banget. Oke bro. Nah, hari ini kan gua lagi dipinjemin mobil DPSK Glory e-Auto nih dari dealer Haji Mena, Lampung. Nah, kebenaran ini mobil ini yang gua bawa ini transmisinya CVT bro. Nah, gue pengen tahu sih bro, sebenarnya CVT itu apa, perawatannya itu bagaimana, dan kekurangan dan kelebihannya itu seperti apa. Kan lo paham nih tentang transmisi CVT, makanya gue ngajakin lo untuk nge-review mobil transmisi CVT gitu. Oke. Bro. Jadi yang pertama nih kita harus tahu CVT itu sendiri adalah kepanjangan dari Continuous Variable Transmission. Jadi secara teknis CVT itu adalah transmisi tanpa gearbox gigi. Oke. Jadi untuk kebutuhannya itu berubah-ubah nih, menyesuaikan kebutuhan tenaga atau torsi gitu pada tiap situasi Bang Indra mengemudi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kayak CVT kan ada dua nih, kendaraan otomatis ya. Transmisi otomatis itu CVT dengan Matic. Nah, beda ya? Matic dengan CVT itu beda? Jadi gini, transmisi otomatis itu ada dua, misalnya contohnya ya, otomatis yang biasa sama yang keduanya CVT, transmisi otomatis dengan CVT. Gitu. Jadi kalau yang transmisi otomatis yang biasa itu yang Matic. Yang Matic biasa itu adalah transmisi otomatis menggunakan gearbox gigi. Sementara transmisi otomatis dengan CVT itu penggunaannya menggunakan bel atau sabuk. Sehingga gitu. nih ketika Bang Indra mengemudi kan bawa nih terasa lebih nyaman. Jadi setiap perpindahan gigi juga lebih smooth. Oh, lebih lembut. halus. Jadi Iya. artiannya perpindahan giginya itu nggak kerasa ya Nggak dibanding dengan si Matic itu sendiri. Betul banget, karena itu tadi dia udah menggunakan bel. Oh, oke. Nah, oke, bro. Tadi kan kita sudah jelasin apa itu CVT. Nah, sekarang gua pengen tahu nih kelebihan dari CVT itu sendiri apa? Oke, Bang Indra. Jadi seperti yang udah kita jelaskan di awal nih. Jadi kelebihan dari CVT itu sendiri adalah perpindahan rasio kecepatan yang sangat halus. Hal ini dikarenakan transmisi CVT bekerja menggunakan bel atau sabuk, tidak seperti transmisi pada umumnya gitu, yang menggunakan gigi mekanisme. Karena memiliki gigi mekanisme,
karena tidak memiliki gigi mekanisme nih ya, otomatis kan transmisi lebih ringan nih. Nah, sehingga di situ penghematan bahan bakar lebih hemat gitu. Oh, berarti lebih irit ya CVT ini dibanding dengan Matic. Iya, lebih irit gitu karena kan bobotnya lebih ringan. Oh, gitu. oke. Gimana? Selain itu ada lagi nggak kelebihan CVT itu? Oh, kalau kelebihannya pasti ada lagi. Apa tuh? CVT itu dia selalu menjaga kehalusan berkendara sehingga RPM mobil dijaga tetap rendah nih untuk perjalanan jarak jauh yang melewati jalur lintas atau tol, membuat BBM lebih irit dan kabin terasa senyap serta nyaman gitu. Oh, oke. Tadi kan sudah kita jelasin tentang kelebihan. Nah, gue pengen tahu nih kekurangannya apa nih dari CVT? Bang Indra mau tahu banget kan nih? Iyalah. Oh, jadi kan kita nggak adil dong kalau misalnya kita bicarain kelebihannya aja, sementara kekurangannya kita nggak omongin nih. Jadi setiap apapun pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti halnya transmisi CVT. Jadi transmisi CVT ini kekurangannya ketika Bang Indra nih bawa nih, pasti selalu merasa, ih kok tarikan awalnya agak lambat nih gitu kan? Iya sih. Nah itu pengaruh dari penggunaan bel tadi, beda dengan gearbox yang menggunakan gigi. Kenapa terasa lambat? Karena yang kita uber itu adalah kenyamanan saat kita melakukan akselerasi gitu. Oh gitu. Oh, iya. berarti bedanya dengan yang kita ngomongin transmisi yang otomatis ya. Berarti kan kita ini kan dengan yang Matic. Berarti kalau yang Matic itu untuk sodokan awalnya itu lebih kerasa. Lebih keras? Enggak, maksudnya lebih respon ya dibanding CVT. Betul banget. Oh gitu. Lebih responsif. Tapi itu tadi dengan dia lebih responsif, biasanya otomatis dong ya. Penggunaan bahan bakar juga agak lebih boros gitu kan. Oh gitu. Oke. Dan mungkin terasa lebih agak kasar lah mungkin gitu ya. Kalau CVT kan agak lebih smooth gitu kan. Oh ya, oke. Oke, bro. Tadi kan kita sudah ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan CVT. Nah, perawatannya itu gimana, bro, untuk CVT itu sendiri? Oke, Bang Indra. Jadi harus diperhatikan ya perawatan yang utama dari CVT itu sendiri. Itu adalah faktor pengemudi itu sendiri. Jadi pengaruh ke pengemudinya juga ya? Jadi kalau misalnya nih si pengemudi ibaratnya cara pemakaiannya itu mungkin bahasanya kasar gitu kan, tiba-tiba akselerasi mendadak gitu kan, ngejut-ngejut gitu kan, itu akan membuat umur CVT itu sendiri lebih pendek gitu. Oh gitu. Nah, selain itu juga Bang Indra ketika memiliki kendaraan dengan karakter CVT, transmisi otomatis CVT, yang harus Bang Indra perhatikan juga interval pergantian oli CVT-nya. Oli CVT-nya sendiri. Oh gitu. Jadi ada baiknya kita sarankan sih untuk pergantian olinya itu dilakukan mungkin di dealer resmi dengan menggunakan spek oli CVT itu sendiri gitu. Memang untuk perawatannya sedikit lebih mahal lah mungkin ya. Tapi di situ banyak keuntungannya dibanding Bang Indra menggunakan oli merek yang mungkin atau spek yang di luar atau tidak mengikuti spek aslinya bawaan pabriknya gitu. Oh gitu. Karena ketika nih Bang Indra nih ya melakukan servis di dealer resmi dengan menggunakan spek oli CVT itu sendiri, itu juga manfaatnya Bang Indra dapat garansi. Pasti kan setiap kita melakukan servis di dealer kan pasti ada garansinya kan. Nah itu manfaat kita melakukan perawatan di dealer resmi gitu Bang Indra dibanding dengan bengkel-bengkel di luar gitu kan. Oke. Bro, penggantian si oli CVT ini juga apa sih, maksud gue itu ada ininya nggak sih? Apa ya, kalau misalnya kayak oli mesin itu kayak harus misalnya 5.000 km. Nah kalau CVT itu sendiri ada nggak ininya? Setiap pergantian oli maupun itu
itu CVT atau mungkin oli mesin, semua ada batasnya, ada interval waktunya, pergantiannya. Jadi CVT ini yang kita sarankan berkalanya pergantiannya di kilometer 40.000. Oh, 40.000 kilometer. 30 itu minimalnya jarak terpendeknya. Tergantung dari Bang Indra itu sendiri, dari pengemudinya itu sendiri. Oke. Mungkin ibaratnya sering di jalan macet atau mungkin jalan yang berdebu gitu. Oh, jadi tetap ada intervalnya ya untuk pergantian itu. Nah, itu dikuras kan, gue sering denger nih, itu harus dikuras atau ditambah. Nah, sebenarnya bagusnya itu dikuras kah atau hanya ditambah? Baik. Nah, untuk itu ketika kita melakukan perawatan CVT, ada baiknya mungkin ketika 40.000 itu masuk dikuras. Oh, dikuras ya. Berarti dikuras. dia biar kembali kayak awal lagi. Kembali ke perform awal. Kenapa? Ketika kita melakukan hanya penambahan, otomatis kan yang lama juga ikut tercampur nih. Oh iya, oke. Kita kan nggak tahu nih keausannya kan. Nah, otomatis kalau misalnya kita cuma menambah, dia tercampur dengan oli CVT yang lama gitu. Oh, jadi ada baiknya kita lakukan pengurasan secara habis, baru kita isi yang baru. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kata orang, oh ini olinya harus oli CVT-nya ditambah aja nggak apa-apa. Oh itu nggak berarti kurang bagus ya? Kurang sih kalau kurang bagus ya. Sama aja kayak oli mesin pada umumnya lah ya. Oli mesin juga kan emang harus dikuras diganti kan? Betul Oh, banget. gitu. Karena Oke. soalnya nih kalau misalnya ya oli mesin kita cuma nambah terus, ya otomatis kan dia tercampur terus kan. Oh iya iya. Yang lamanya kan. Oke. Otomatis kan nggak begitu berpengaruh manfaatnya gitu. Karena kadar oli sendiri itu ketika sudah memasuki interval waktu pergantian akan berubah gitu, akan berkurang tingkat safety-nya gitu. Oh gitu. Oh makanya kita diharuskan untuk ganti ke dealer resminya ya. Karena kita anjurkan untuk melakukan perawatan berkala di dealer resminya gitu. Seperti itu bro, tadi kelebihan, kekurangan, dan cara perawatan dari CVT itu sendiri. Nah kebetulan kita hari ini bawa mobil Glory e-Auto dari DFSK, itu yang transmisinya CVT. Yang tadi saat di jalan itu emang nyaman banget, emang kedap, lebih enak, lebih halus. Jadi emang bener deh, CVT itu lebih enak ya dibanding dengan mobil bertransmisi matic gitu. Oke bro Dini, thank you. Terima kasih banyak udah mau gua undang, gua ajak jalan-jalan dan menjelaskan seputar mobil yang bertransmisi CVT. Jangan kapok ya bro. Oke bang. Nah bro, setelah tadi kita ngobrol banyak bersama Mas Dini, tahu kan hal-hal dasar apa saja yang harus kita perhatikan? Oke, untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman berkendara ber-CVT, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Dukung terus channel ini agar terus maju dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan enjoy!